Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ainul Yakin dari mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam semester 6 di IAIN Ponorogo. Nomor induk saya yaitu 3031800002 ya, dengan mata pelajaran teori dan teknik konseling yang diampu oleh dosen Bu Fadilah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pendekatan dalam bimbingan konseling. Dalam bimbingan konseling ada banyak sekali pendekatan, apalagi dalam kali ini kita membahas tentang teori dan teknik. Dalam sebuah konseling itu tidak bisa asal-asalan dalam memilih teori ataupun dengan bagaimana cara kita pendekatan, itu tidak boleh asal-asalan. Kita harus memiliki teori-teori yang kita gunakan dan ada teknik-tekniknya agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, kali ini saya akan menyampaikan ada beberapa teknik-teknik atau teori-teori yang ada dalam ilmu konseling atau ilmu psikologi. Yang pertama yaitu adalah psikoanalitik yang disampaikan oleh Corey tahun 2009. Ini menurut banyak orang adalah teori yang pertama kali muncul, yaitu Sigmund Freud itu berpendapat bahwa semua kegiatan manusia itu kebanyakan atau sebagian besar itu berasal dari ketidaksadaran, dan yang dalam kesadaran itu hanya sedikit. Contohnya itu seperti gunung es yang ada di sebuah lautan. Jadi antaranya yang kelihatan dengan yang ada di bawah itu lebih banyak yang ada di bawah, seperti itu. Jadi ibaratnya seperti itu kalau Sigmund Freud mengumpamakan antara yang dilakukan dengan sadar dengan yang tidak sadar itu banyak yang tidak sadar. Dalam teori ini ada 5 teknik yang digunakan dalam psikoanalitik, yaitu ada asosiasi bebas, itu yang pertama. Yang kedua ada interpretasi, ada analisis mimpi, ada resistensi, ada analisis intraferensi. Yang selanjutnya itu ada yang kedua, teori behavioral atau perilaku. Teori ini yaitu adalah penerapan dari beraneka ragam teori-teori yang ada dan prosedur yang berakar pada berbagai teori belajar. Jadi dari semua teori-teori belajar itu dijadikan satu di penerapannya dari behavioral, yaitu mengacu pada berbagai macam teori. Menurut teori ini setiap orang itu memiliki kecenderungan positif ataupun negatif yang sama, relatif sama, tidak beda. Dibentuk dan ditentukan oleh setiap orang itu tergantung bagaimana lingkungannya dan kebudayaannya. Dari situlah mereka terbentuk seperti itu. Jadi bagaimana sikapnya seseorang atau bagaimana perilakunya itu tergantung dari mana dia berasal, dari lingkungannya seperti apa, dari kebudayaannya, seperti itu. Untuk teori behavioral itu ada beberapa teknik dalam teori behavioral. Yang pertama ada desensitisasi sistematik, yang kedua ada assertive training, yang ketiga ada aversion therapy, dan yang keempat ada homework. Dan untuk yang nomor 3 yaitu ada existential humanistic. Teori ini berfokus pada kondisi manusia, yaitu tentang pemahaman pada manusia dan teknik-teknik dalam mempengaruhi klien. Jadi teori ini membahas tentang bagaimana cara-caranya, teknik-teknik yang tepat untuk mempengaruhi klien, bagaimana agar klien itu bisa menurut kepada konselingnya, seperti itu. Untuk yang existential humanistic ini bukan suatu teori ataupun bukan pula suatu sistem tunggal atau yang sistematik, ya, seperti itu. Untuk dalil-dalil yang menyampaikan tentang existential humanistic ini ada beberapa, sangat banyak. Di sini saya akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama yaitu ada kesadaran diri, yang kedua ada kebebasan dan tanggung jawab, yang ketiga ada keterpusatan dan kebutuhan atas orang lain. Jadinya orang itu tidak mungkin bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain, namanya juga makhluk sosial, seperti itu. Yang keempat ada pencarian makna, terus dan masih banyak lagi yang lainnya.
Mungkin dari saya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa disambung di lain waktu nanti jika ada kesempatan. Dari saya cukup sekian, ada banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.